minta tolong saran dan tanggapan Ibu tentang yang saya bahas, masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Yang pertama yang saya jadikan identifikasi masalah yaitu tentang pedagogik, Bu. Yaitu bahwasanya guru di sekolah ini banyak yang kurang menguasai materi dalam pembelajaran. Nah, menurut pendapat Ibu, sebenarnya masalah ini sumbernya itu dari mana, atau kita eksplor lagi di dalam itu seperti apa? Kenapa guru bisa memahami materi dalam mengajar atau kurang menguasai? Pada dasarnya guru itu harus memiliki kompetensi. Yang salah satunya itu adalah kompetensi pedagogik. Yang mana pada kompetensi pedagogik itu adalah seni guru mengajar. Di sekolah kita ini yang mempunyai seni mengajar itu bukan tidak ada, tapi ada dasarnya sudah ada, cuman pengembangan itu dari diri guru itu sendiri. Ketika beliau itu mau membuat kelas itu lebih sumringah, lebih ramai, lebih berkembang, siswanya lebih, penerimaannya lebih maksimal dari biasanya guru itu menggunakan beberapa metode atau strategi pembelajaran, itu namanya pedagogik. Misalnya menggunakan pendekatan apa yang sekarang ini kan lebih ke pendekatan metodenya scientific ya, scientific approach. Jadi siswa itu menjadi center daripada pembelajaran. Nah, itulah tadi yang jadi masalahnya itu, mau tidak si guru ini bersusah-susah menyediakan slide atau menggunakan proyektor di kelasnya itu. Kalau untuk fasilitas sekolah itu punya, tinggal lagi kita membagi sesi, misalnya di minggu ini kelas berapa, minggu ini kelas berapa. Jadi menurut saya dasarnya itu sudah punya, apalagi pada waktu supervisi kan sudah sering dikemukakan, diberi saran guru-guru supaya mengajar anak itu tertarik dan kita itu nantinya menguasai kelas yang kita ajar itu, dan siswa sebagai center of learning bisa mempunyai hasil yang maksimal dengan strategi pembelajaran. Itu barangkali dulu. Jadi Bu, analisisnya berarti guru-guru kita ini banyak yang belum menguasai IT. Untuk menemuinya yaitu harus banyak menggunakan metode dan strategi pembelajaran. Iya. Terus masalah yang kedua, Bu, tentang masalah beberapa anak ada yang belum lancar membaca ataupun menulis. Nah, itu sebenarnya akar masalahnya itu dari mana kalau menurut Ibu? Dari yang ada di lapangan, yang utama dan paling utama ya Bu, itu adalah masalah kita kemarin pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu serentak, bukan di kita saja tapi menyeluruh. Itu banyak fenomena anak yang tidak bisa atau kurang lancar membaca, bahkan yang sudah pernah bisa membaca menjadi blank karena memang kurang pengajaran dari rumah, yang mana orang tua sebagai pendidik pada waktu daring itu tidak berada di tempat atau sibuk dengan pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga anak itu belajar sendiri, yang notabene anak belajar sendiri itu banyaklah main. Banyak mainnya, main HP otomatis. Nah, jadi itu salah satunya. Makanya di masa sekolah PTMP sekarang ini menjadi kewajiban kita untuk bekerja sama dengan orang tua untuk bagaimana mengembalikan kembali kemampuan anak membaca itu supaya digali kembali. Dengan cara salah satunya adalah kita menambah jam belajar bagi anak yang kurang lancar
juga Bu ya. Nah sekarang sesuai dengan jenis permasalahan yang ada di kuliah kami, yaitu tentang kesulitan belajar siswa yang berkebutuhan khusus Bu. Jadi di sekolah biasa itu sekarang ada yang namanya pendidikan inklusi, di mana saya melihat juga di sekolah kita ini ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Dan di sini saya menemukan permasalahan bahwasanya anak tersebut ada yang IQ-nya pintar namun dia cepat bosan dalam belajar, ada yang juga IQ-nya rendah sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, menurut Ibu itu sebenarnya permasalahannya itu dari mana? Kenapa anak itu bisa mengalami tidak fokus belajar ataupun yang mempunyai IQ tinggi maupun rendah, itu sebenarnya kendalanya permasalahannya itu dari mana? Menurut Ibu? Iya, mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, artinya di sini inklusi, anak yang super. Anak yang super itu merupakan hal yang anugerah barangkali bagi para orang tua, sehingga mereka itu menyekolahkannya di sekolah negeri yang sekolahnya sekolah formal biasa. Itu seiring jalan juga dengan program Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Kementerian, bahwasanya anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang super ini disekolahkan di tempat, bisa diterima di tempat sekolah yang biasa anak-anak normal lainnya masuk. Hal ini dikarenakan agar mereka terbiasa dengan kebiasaan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, namun dalam hal ini mereka itu tetap saja ada yang tidak fokus karena di sekolah negeri alias sekolah formal biasa ini belum mempunyai kurikulum atau acuan khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini, sehingga kurang adanya pengawasan karena sedikit banyaknya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini perlu pendampingan khusus. Jadi mereka itu kalau di sekolah normal seperti ini, guru kelas 1 itu dipegang hanya oleh satu orang guru untuk seluruh kelas. Nah, ketika anak berkebutuhan khusus masuk di kelas tersebut, otomatis anak tersebut kan minta perhatian lebih dari si guru. Nah, itulah yang membuat gurunya kewalahan, sehingga anak tadi kemana-mana, tidak fokus di satu tempat. Nah, itu barangkali belum tersedianya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus, yang nantinya itu akan dicanangkan kembali di satu kecamatan itu ada satu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak seluruh sekolah untuk saat ini, tapi nantinya akan seluruh sekolah. Seperti itu kira-kira. Ya, mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas waktunya dan terima kasih atas dukungan dan motivasi dan supportnya. Semoga PPG saya lancar dan saya minta dukungan Ibu sampai selesai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, saya ingin bertanya tentang masalah yang saya identifikasi pada perkuliahan saya, yaitu tentang masalah yang ada di sekolah ini. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang pedagogik, yaitu hubungannya dengan guru di sekolah ini, yang dimana saya lihat dan saya analisis masalah bahwasanya guru-guru di sekolah ini banyak yang kurang dalam pembuatan RPP, sehingga pada proses pembelajaran kurang menguasai seperti itu, tidak sesuai dengan yang diajarkan pada RPP. Itu menurut Ibu akar masalahnya itu seperti apa? Kalau dari pengamatan saya, melihat guru-guru yang ada di sini, sebenarnya untuk penguasaan materi pembelajaran mereka sudah bisa, cuma pada saat pembuatan administrasi kelas, perlengkapan kelasnya
copy paste RPP dari Google, dari mana, jadi tidak sesuai dengan pada saat mereka melakukan pembelajaran di kelasnya. Jadi tidak sesuai antara MPP yang dibuat dan pelaksanaannya di kelas. Seperti itu. Lebih ke administrasinya sih. Jadi ketika mengajar tidak sesuai dengan RPP Bu ya, karena penyebabnya itu tadi. Yang permasalahan kedua, menurut pendapat Ibu, penyebab masalah dari kurangnya metode pembelajaran dari seorang guru dalam mengajar itu penyebabnya apa? Apakah ada tips-tips juga agar pembelajaran itu lebih kreatif dan inovatif? Kalau pada saat proses pembelajaran, kebanyakan guru kita ini masih menggunakan metode klasikal yang lama seperti ceramah, seperti apa, masih kebanyakan itu teacher yang sebagai senternya. Jadi alangkah baiknya untuk kelas yang sekarang itu bagaimana caranya kita membuat siswa itu lebih aktif. Metode yang dipakai juga sekarang kan sudah beragam, bisa memanfaatkan IT yang ada, bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, atau metode-metode pembelajaran kelompok diskusi dan sebagainya. Seperti itu sih, lebih ke metode yang dipakai masih metode ceramah. Nah, satu lagi Bu, saya lihat dalam proses pembelajaran banyak sekali saya temukan anak yang belum bisa lancar membaca dalam literasi ya khususnya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa sih penyebab dari anak-anak yang tidak bisa membaca ini? Seperti apa? Kebanyakan yang saya lihat, kita kan kemarin sempat 2 tahun itu belajar dari rumah. Nah, siswa-siswa di rumah ini kan sudah banyak yang learning loss ya, jadi kemampuan mereka membaca itu tidak digali dan tidak dilatih lagi di rumah oleh orang tuanya, kebanyakan seperti itu. Jadi kemampuan mereka membaca itu ada beberapa yang sudah lupa, tapi sebagian besar sudah bisa membaca kalau untuk yang kelas tinggi. Yang kemampuan membacanya masih kurang mungkin yang kelas rendah. Oke, berarti itu saja ya Bu ya penyebab masalahnya. Terima kasih bisa saya jadikan referensi. Terima kasih Ibu Saripah atas waktunya. Sama-sama ya. Doakan saya semoga lancar PPD-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, setelah saya sudah mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, sekarang saya akan mewawancarai guru kelas anak yang berkebutuhan khusus ini di kelas 1. Saya mewawancarai Ibu Eti Kusmiati SPD selaku guru kelas atau wali kelasnya kelas 1. Selamat pagi Ibu Eti. Pagi. Iya Ibu, saya mohon izin ingin membahas tentang anak Ibu yang berkebutuhan khusus, namun dia IQ-nya tinggi dan superior. Nah, di sini saya mempunyai permasalahan yang sudah saya identifikasi ya, sudah saya explore lebih dalam, yaitu bahwasanya si anak berkebutuhan khusus ini dia sangat pintar dan dia mau belajar ketika ada gambar atau audiovisual yang menunjang seperti permainan dan gambar lainnya. Nah, menurut Ibu setelah dianalisis dan akar permasalahannya, itu sebenarnya anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak yang jenius tadi, itu kenapa Bu ya bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya apa? Terima kasih Bu Leli selaku guru yang sedang meneliti anak yang mempunyai permasalahan kebutuhan. Setelah saya amati, saya memang sudah lama mengajar di kelas 1, namun baru ketemu dengan anak yang mempunyai karakter yang seperti ini. Nah, anak ini mempunyai IQ superior, namun dalam berkomunikasi masih sangat kurang, belum nyambung apa yang kita bicarakan itu, walaupun berulang-ulang belum bisa menerima karena mungkin kurangnya fokus dalam keadaan biasa yang seperti ini.
Dan dalam emosional juga belum stabil. Dia cepat emosi, terkadang sulit diatur, ingin maunya sendiri, mau enaknya sendiri, sehingga kami juga sangat berkendala terhadap anak tersebut karena mengajar bukan hanya satu orang. Kemudian anak tersebut dia mempunyai kebutuhan khusus karena dia mempunyai kelebihan di segi EQ-nya. Ketika saya mengajar kelas 1, dia tidak dianggap sepele karena dia merasa sudah bisa, merasa sudah mampu membaca, sehingga dia cuek, bahkan dia cepat keluar berlari, tidak mau belajar sama sekali dengan gurunya. Dia sudah bisa membaca itu kurang lebih di usia setahun setengah, bisa membaca, dan bahkan dia menguasai Asmaul Husna 99 dan bahasa Arab pun dia bisa. Lebih lanjutnya, setelah dilakukan analisis terhadap kesulitan belajar anak, terhadap anak tersebut, terhadap anak yang berkebutuhan khusus itu, ternyata mereka itu dari kecil itu anak tersebut itu sudah dikasih HP. Jadi mungkin memori yang ada dalam pemikiran dianya, dalam otak dia tuh adanya HP, sehingga sulit sekali untuk berkomunikasi dengan gurunya atau dengan orang tuanya juga, yang dikenalkan dengan gadget tersebut. Nah, dikarenakan faktor keduanya adalah orang tuanya yang sibuk dengan kerjanya, sehingga mungkin anak tersebut dititipkan dengan penjaganya atau pembantunya, sehingga sosialisasi anak tersebut tidak bisa dioptimalkan dengan sepenuhnya. Dan yang selanjutnya, kurangnya kemampuan guru termasuk saya pribadi dalam mengatasi anak tersebut, karena memang dari segi prasarananya atau alat-alat yang kurang lengkap, sehingga ya saya juga sebagai kemampuannya hanya bisa melaksanakan seperti anak-anak yang biasa saja. Dan mungkin juga fasilitas sekolah yang belum memadai untuk pendidikan yang namanya pendidikan inklusi yang baru ada mungkin di tahun-tahun kapan, sehingga ya beginilah kami sebagai selaku anak guru kelas 1 memang baru mengenal anak yang model seperti itu. Barangkali itu saja Bu Leli. Ya, jadi Bu, bisa saya simpulkan bahwa akar permasalahan dari penyebab anak berkebutuhan khusus itu, yang pertama kata Ibu tadi, karena Ibu mungkin sudah konsultasi dengan orang tuanya sendiri, bahwasanya anak ABK itu dulu waktu kecilnya sudah diperkenalkan dengan gadget. Maka dari itu mungkin mempengaruhi mental anak, yang bisa mengakibatkan anak itu kurang sosialisasi ke luar. Dan yang keduanya juga karena kurang perhatiannya, karena orang tuanya itu bekerja, mungkin anaknya dititipkan, jadi dia fokus dengan pengasuhnya saja dan tidak dibawa keluar untuk bersosialisasi ke orang banyak. Makanya mungkin faktornya bisa seperti itu. Dan yang ketiga juga mungkin guru belum banyak menguasai atau bagaimana sih tips untuk mengatasi anak yang berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak ABK ini bisa tersalurkan dia maunya kemana, belajarnya seperti apa. Dan yang keempat juga, fasilitas untuk pendidikan inklusi memang belum ada untuk di sekolah normal. Maka dari itu mungkin sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah untuk pendidikan inklusi, menyediakan wadah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, baik itu dari kurikulum atau acuan mengajar, sehingga guru bisa mempraktekannya untuk anak berkebutuhan khusus ini. Seperti itu ya Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih atas sarannya dan tanggapannya tentang siswa-siswi Ibu ini. Dan doakan saya semoga saya lancar dalam menyelesaikan TPG ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses, berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.